Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Cahaya Diva dengan NIM 29021-539. Prodi akuntansi, mata kuliahnya yaitu Bank dan Lembaga Keuangan. Dosen pengampunya yaitu Dr. Andes IR Sugeng Prayitno SH SEMM dengan tema Bank dan Lembaga Keuangan. Sejarah perbankan. Asal mula kegiatan perbankan sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Selanjutnya, sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia tidak lepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain 1. The Javas N.V. 2. The Postpoort Bank. 3. The Algemene Volks Credit Bank. 4. Nederland Handels Maatschappij atau NHM. 5. National Handels Bank. 6. The Eskompo Bank N.V. Sejarah bank pemerintah. Seperti diketahui bahwa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahannya, yaitu Belanda. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu Bank Sentral, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Ekspor Impor, Bank Negara Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Pembangunan Daerah. Sejarah BI Kelembagaan. Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Di tangan Dewan Moneter inilah kebijakan moneter ditetapkan, meski tanggung jawabnya berada pada pemerintah. Setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal pada masa awal Orde Baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Bank Sentral. Pengertian lembaga keuangan atau bank. Bank adalah sebuah tempat di mana uang disimpan dan dipinjamkan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk-bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadanya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi lembaga keuangan menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkannya. Peranan lembaga keuangan. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai berikut. 1. Pengalihan aset atau asset transmutation. 2. Likuiditas atau liquidity. 3. Alokasi pendapatan atau income allocation. 4. Transaksi atas transaction. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan peranan lembaga keuangan. Ada beberapa faktor yang mendorong peningkatan peranan lembaga keuangan, yaitu 1. Besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah, keluarga, dan individu. 2. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi. 3. Besarnya dominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. 4. Skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan dengan mengkombinasikan sumber-sumber dalam memproduksi berbagai jenis jasa-jasa keuangan dalam jumlah besar. 5. Lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik. 6. Keuntungan jangka panjang lembaga keuangan dapat memperoleh sumber dana. 7. Resiko yang lebih kecil.
Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR pada dasarnya dapat melakukan sebatas fungsinya sebagai lembaga perantara di bidang keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposit berjangka. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. 5. Dalam melakukan usaha. BPR dilarang menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. B. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. C. Melakukan penyertaan modal. D. Melakukan usaha perasuransian. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.